Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Devi Biola, NPM 2113023015 dari kelas 5A. Di sini saya ingin memenuhi UAS Produksi dan Pemanfaatan Media mengenai LKPD entalpi. Yang pertama ada nama pelajaran kimia kelas 11, alokasi waktu 2 kali 45 menit, pertemuan ketiga, petunjuk penggunaan. Yang pertama ada sebelum mengerjakan doa terlebih dahulu. Siswa sebelum mengisi LKPD harus melakukan percobaan terlebih dahulu. Setiap siswa membaca LKPD dengan seksama, diskusi setiap pertanyaan dan dengan kelompok. Yang kelima, jika tidak mengerti, mintalah bantuan guru. Kemudian ada kompetensi inti. Yang pertama, KD1 menghayati dan mengamal ajaran agama kimia yang dianutnya. Kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam penempatan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena yang terjadi serta penerapan pengetahuan prosedural pada bidang kajian dan spesifik sesuai dengan bakat dan minat untuk memecahkan masalah. Keempat, mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuannya. Kemudian di sini ada kompetisi dasar. 1.1 menyadari adanya keteraturan struktur partikel materi sebagai wujud kebesaran Tuhan Yang Maha Esa dan pengetahuan tentang struktural partikel materi sebagai hasil pemikiran kreatif manusia yang kebenarannya bersifat tentatif. 2.1 menunjukkan perilaku ilmiah, rasa ingin tahu, disiplin, jujur, objektif, terbuka, mampu membedakan fakta dan opini, ulet, teliti, bertanggung jawab, kritis, kreatif, inovatif, demokratif, komunikatif, dalam merancang dan melakukan percobaan serta berdiskusi dan diwujudkan dalam sikap sehari-hari. 3.4 menjelaskan konsep perubahan entalpi reaksi pada tekanan tetap dalam persamaan termokimia. 4.4 menyimpulkan hasil analisa data percobaan termodinamika pada tekanan tetap. Kemudian ada indikator pencapaian. 3.4.1 menjelaskan konsep perubahan entalpi reaksi pada tekanan tetap dalam persamaan termokimia. 3.4.2 menjelaskan hasil analisis perubahan entalpi reaksi berdasarkan percobaan atau fenomena. 4.4.1 mengamati wacana tentang mengenai reaksi eksoterm dan endoterm. 4.4.2 mengamati rancangan prosedural percobaan. 4.4.3 melakukan percobaan dalam hasil reaksi untuk menentukan nilai entalpi. 4.4 menghitung nilai entalpi. 4.4.5 menjelaskan perbedaan dari eksoterm dan endoterm. 4.4.6 menjelaskan ciri-ciri endoterm. 4.4.7 menjelaskan ciri-ciri eksoterm. 4.4.8 menjelaskan pengertian eksoterm dan endoterm. 4.4.9 menuliskan hasil percobaan dalam tabel pengamatan. 4.4.9 menyimpulkan tentang orbital molekul berdasarkan yang telah dibuat dari percobaan. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Peserta didik setelah melakukan kegiatan pembelajaran pada percobaan ini diharapkan kalian dapat menjelaskan perbedaan mengenai eksoterm dan endoterm, menjelaskan pengertian dan ciri-ciri dari eksoterm, menjelaskan pengertian dan ciri-ciri dari endoterm, menuliskan dan menjelaskan persamaan termodinamika, menuliskan dan menjelaskan entalpi, dan menunjukkan rasa ingin tahu, teliti, kreatif, komunikatif, dan perilaku kritis dalam berkomunikasi dan tanya jawab mengenai pemvisualisasian entalpi berdasarkan reaksi eksoterm dan endoterm dan menggunakan aplikasi Avogadro dan Orca. Kemudian ada stimulation. Di sini terdapat wacana mengenai reaksi eksoterm dan endoterm. Pembakaran sampah dan es meleleh merupakan contoh-contoh reaksi dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perubahan kalor. Dapatkah kalian tahu dan menyebutkan mana yang terjadi sistem dan lingkungan dan masing-masing gambar di atas? Bagaimana membedakan reaksi eksoterm dan endoterm? Apakah yang dirasakan orang-orang yang dekat pembakaran sampah? Bagaimana suhu sekitar sampah tersebut?
Setelah membaca fenomena yang disajikan di atas, lanjutkan dengan mengidentifikasi masalah yang terdapat dalam fenomena yang telah disajikan. Kemudian ada identifikasi masalah. Berdasarkan wacana di atas, identifikasilah wacana yang di atas untuk mendapatkan jawaban atas identifikasi masalah yang telah kalian tuliskan. Dan mulailah untuk melakukan percobaan identifikasi reaksi eksoterm dan endoterm di bawah ini. Yang pertama, lakukan percobaan entalpi pada reaksi eksoterm dan endoterm dengan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama ada alat dan bahan, laptop atau PC, aplikasi Avogadro, aplikasi Ocha. Di sini terdapat persamaan reaksi dari beberapa senyawa dan siswa di sini disuruh untuk menentukan nilai entalpi dari reaksi tersebut. Langkah percobaan. Prosedur percobaan ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada membuka aplikasi Avogadro, kemudian klik elemen unsur yang digunakan, lalu klik layar hitam pada aplikasi Avogadro tersebut dengan reaksi pertama pada tabel di atas. Mengklik unsur C, lalu mengklik unsur O, lalu menghubungkan atom C dan atom O dengan ikatan rangkap. 2. Yang ketujuh, kemudian mengoptimize geometri, lalu mengklik generate Orca input. Yang ke-9, lalu mengedit kode RHV SP dev 2 SPP menjadi B3 LVP 631G DOPT VREQ. Kemudian 10 kemudian siap pada folder file dengan menggunakan nama kita. Yang 11 kemudian mengolah file input menggunakan Orca. Yang ke-12 klik chadir spasi folder terus menyimpan file input kemudian klik enter. 13 kembali ke folder penyimpanan tadi untuk membuka file output. Yang ke-14 pada file output tersebut carilah total entalpi dan didapatkan hasil sebagai berikut. Yang ke-15 kalikan entalpi tersebut dengan 2,6250 kJ per mol untuk mengubah satuannya. Yang ke-16 mencatat nilai entalpi dalam satuan kJ per mol. Yang ke-16 menghitung delta H dengan rumus sebagai berikut. Kemudian ada pengolahan data. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, buatlah hasil percobaan untuk reaksi-reaksi yang belum berisi jawabannya pada tabel di atas. Yang kedua, membandingkan pada perbedaan dari eksoterm dan endoterm berdasarkan nilai entalpinya. Yang ketiga, berdasarkan perbedaan keduanya, jelaskan ciri-ciri dari reaksi eksoterm. Yang keempat, dari persamaan sebelumnya, jelaskan ciri-ciri dari reaksi endoterm. Yang kelima adalah berdasarkan pada perbedaan dan ciri-ciri keduanya, jelaskan pengertian dari reaksi eksoterm dan endoterm. Kemudian pembuktian, presentasikan hasil jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah dikerjakan dan didiskusikan dengan kelompok lainnya. Kemudian yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Tuliskan kesimpulan mengenai materi yang telah dipelajari hari ini. Kemudian di sini ada LKPD 2 yaitu mengenai WebMo untuk menjelaskan orbital molekul. Nama pelajaran kimia kelas 10, alokasi waktu 2 kali 45 menit, pertemuan ketiga. Petunjuk penggunaan sebelum mengerjakan PDOA terlebih dahulu, siswa sebelum mengerjakan LKPD harus melakukan percobaan terlebih dahulu. Yang ketiga, setiap siswa membaca LKPD dengan seksama. 4. Diskusi setiap pertanyaan dengan kelompok. 5. Jika tidak mengerti, mintalah bantuan guru. Kemudian di sini ada kompetensi inti. Lalu di sini ada kompetensi dasar. 3.5 membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam serta ikatannya dengan sifat zat. 4.5 merancang dan melakukan percobaan untuk menunjukkan karakteristik senyawa ion atau senyawa kovalen berdasarkan titik leleh dan titik didih daya hantar listrik atau sifat lainnya. Kemudian indikator pencapaian 3.4.1 menuliskan pengertian
LUMO, dan HOMO. 3.4.2 memvisualisasikan bentuk orbital molekul dan energi orbital molekul. 4.4.1 mengamati wacana orbital molekul dan energinya. 4.4.2 mengajukan pertanyaan dari wacana yang telah diberikan mengenai orbital molekul dan energinya. 4.4.3 melakukan percobaan orbital molekul berdasarkan prosedur yang telah diberikan. 4.4.4 mengamati hasil percobaan orbital molekul dan energinya. 4.4.5 menuliskan tabel hasil pengamatan berdasarkan hasil percobaan orbital molekul dan energinya. 4.4.6 membandingkan energi LUMO dan HOMO, molekul H2, N2, O2. 4.4.7 menyimpulkan materi terkait energi orbital HOMO dan LUMO dan materi jumlah orbital molekul dan hubungannya dengan jumlah orbital atom. Kemudian di sini ada 7 pembelajaran. Peserta didik setelah melakukan kegiatan pembelajaran pada percobaan ini diharapkan kalian dapat menunjukkan rasa ingin tahu, teliti, relatif, komunikatif, dan perilaku kritis dengan berdiskusi dan tanya jawab mengenai memvisualkan bentuk orbital molekul dan energi orbital molekul menggunakan aplikasi WebMo. Simulation di sini ada orbital-orbital molekul yang berbeda. Kalian tahu nggak bahwa dalam satu molekul orbital atom menyusunnya mengalami overlapping. Hasil overlapping atau tumpang tindih orbital-orbital ini merupakan orbital molekul. Dengan adanya orbital tersebut, maka ikatan kovalen dapat terbentuk. Kemudian ada pengumpulan data. Berdasarkan wacana di atas, identifikasilah wacana di atas untuk mendapatkan jawaban dari identifikasi masalah yang telah kalian tuliskan. Mulailah untuk melakukan percobaan mengenai orbital molekul. Melakukan praktikum orbital molekul dengan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama ada alat dan bahan, laptop atau PC. Yang kedua, aplikasi WebMo. Kemudian di sini ada langkah percobaan. Yang pertama ada membuka aplikasi WebMo, lalu klik New Job, kemudian klik Create New Job. Yang ketiga, mengklik Build yang akan kita buat molekulnya. Di sini kita akan membuat O2. Kemudian setelah klik unsur O, kemudian klik layar dan menggeser ke samping untuk membuat O2. Kelima, mengklik tanda panah pada pojok kanan seperti pada gambar. Yang keenam, memilih orca dan klik tanda panah kanan. Yang ketujuh, mengklik berdasarkan gambar di bawah ini. Yang kedelapan, kemudian menunggu dari running ke complete. Yang kesembilan, setelah itu klik gambar kaca pembesar. Yang ke-10, lalu bergeser ke bawah sampai kalian menemukan orbital molekul. Yang ke-11, kemudian mengklik kaca pembesar pada tulisan HOMO. Yang ke-11, kemudian mengklik kaca pembesar pada tulisan LUMO. Sini pengolahan data. Yang pertama, berdasarkan percobaan telah dilakukan, buatlah hasil percobaan molekul dan yang belum terisi jawabannya pada tabel di atas. Yang kedua, membandingkan HOMO dan LUMO pada molekul-molekul pada tabel di atas. Berdasarkan gambar dari molekul-molekul N2, CH2, dan N2, jelaskan bagaimana kecenderungan energi untuk setiap orbitalnya pada masing-masing molekul. Berdasarkan pertanyaan sebelumnya, apa yang dimaksud dengan energi LUMO dan HOMO? Kemudian ada pembuktian, presentasikan hasil jawaban yang dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian kerjakan dan diskusikan dengan kelompok lainnya. Kemudian ada tuliskan kesimpulan mengenai materi yang telah kalian dipelajari hari ini. Baik, itu saja yang telah saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.